Kejang. Iya, kayak Proses kesurupan. mau kejangnya sadar? Enggak. Tiba-tiba aja gitu? Iya. Udah tidur biasanya. Kenapa? Biasanya udah tidur agak lama baru dalam kondisi kejadian. tidur kejang-kejang? Kejang-kejang. Kalau agak ini kadang-kadang kayak nangis juga. Waktu kecil sering mimpi kayak dikejar-kejar, pokoknya makhluknya gede kayak itu. Saya sering ketakutan, terus suka kesurupan. Dari kecil juga? Ada pantun Ibu. Musim kemarau cuacanya gerah. Minum es kelapa terlihat menggiurkan. Jika pasangan Anda suka marah-marah, tetap bersabar dan doakan. Dapat tepuk tangan. Di sini ibu siapa yang suaminya suka marah-marah? Oke. Di sini ibu siapa yang merasa ibu suka marah-marah sama suami? Katanya wajar sama perempuan mah emang suka marah, enak aja. Nih tema hari ini adalah mengatasi pasangan yang pemarah. Silakan Ustadz. Ditanya suaminya yang suka marah-marah nggak ngaku, kasihan suaminya. Ditanya istri yang suka marah-marah sama suami, pura-pura nggak denger. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya adalah mengatasi pasangan yang pemarah. Persoalannya itu dulu dapatnya gimana ya? Iya. Iya ya. Ngedumel setelah menikah. Kedua setelah menikah ya. Tapi memang ini banyak sekali ya, khususnya pasangan-pasangan yang sudah menikah. Yang belum menikah kan enggak juga ya. Iya. Bisa ganti aja ya. Kalau yang sudah menikah, kita sebagai seorang muslim memang bukan cuma hanya mengatasi pasangan yang pemarah, enggak. Jadi seorang pemarah pun itu dilarang. Rasul juga mengajari kita dengan jangan marah, la taghdab. Jadi kalau Rasul sudah mengajarkan seperti itu, kalau di antara kita yang katanya cinta Rasul, yang sehari itu bersolawat atas Nabi aja minimum 5 kali, sholat maksudnya ya 5 kali ya, itu kok yang masih pemarah aja, ini ya kebangetan. Ya, kalau kita memang cinta Rasul ya nggak usah marah. Semua masalah itu insya Allah ada jalan keluarnya, bukan marah itu nomor satu. Marah itu kelakuan setan. Siapapun yang marah berarti dia sama dengan Setan. saya nggak ngomong. Ya Ustadz mah. Saya nggak ngomong. Jadi nanti kalau udah marah sama saya, usah dikatain itu. Yang ngomong bukan saya. Saya kan hanya cuma ngomong sifat marah itu sifatnya setan. Kalau orang pemarah berarti sama dengan setan. Saya kan nggak ngomong kan. Jadi intinya harus kita jauhi, ya. Makanya salah satu hal yang kita belajar itu dengan puasa Ramadan, ya itu juga mencoba untuk menjaga emosi kita. Nah, bagaimana kita mengatasi pasangan yang pemarah? Bagi ibu-ibu nih ya didoakan aja agar suami menjadi suami yang soleh. Amin. Bisa menjadi imam bagi keluarganya. Amin. Bertanggung jawab dunia akhirat. Amin. Tidak berbuat dolim dan maksiat ya. Itu doa itu cukup doa itu diulang-ulang aja biar nanti Allah yang menggiring suami itu benar-benar ada pada posisi doa kita. Ya. Tetapi saya juga mohon pada ibu-ibu khususnya nih. Jadi kalau doa itu ingin dikabulkan, itu bukan persoalannya itu doa ini sudah bagus. Kemudian agar dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah takarannya adalah amal soleh.
Jadi agar semua doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah amal soleh kita. Doakan suami seperti itu. Bagi bapak-bapak juga kalau di rumah itu ketakutan sama istrinya. Gimana saya nggak takut Ustadz, saya badan kurus kering, istri saya gede. Itu kalau tangan itu nampar pipi, wah ada timun-timun di sini nih, timun gitu. Suami-suami takut istri. Iya, suami-suami takut istri. Nah, doakan aja istri menjadi istri yang soleh. Amin. Allah menyuruh pada kita lintalahum, itu jelas gampang sekali artinya, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Enggak mau kok kita. Ya, betul nggak Bu? Itu sudah diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kita juga kadang melanggar. Kita omong dengan pedas. Dan itu merasa wajar. Itu merasa wajar. Ya, jangan. Istilahnya, kenapa seperti itu? Yang menilai kita itu orang lain. Yang menilai kita itu malaikat. Maksudnya malaikat itu akan tahu pekerjaan yang kita lakukan, akhlak yang kita lakukan akan tahu. Ya. Ya. Itu contoh kecil ya tadi, penyakit yang ditimbulkan dari marah. Itu baru satu ya. Itu baru. Nanti kita bahas banyak ya. Iya, Di banyak. bulan Ramadan nanti Ustaz ya. Insya Allah. Oke, untuk hari ini sudah siap Ustaz? Tarik mah. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ibu. Bukan Ibu ini mah. Teteh. Silakan. Itu suaminya, Kakak. kakak. Iya. Dampingin deh sini. Kesian udah pakai peci bagus. Nih, geser sedikit. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisepti Rohmawati. Saya umur 20 tahun 20 tahun dari mana? dari Purworejo. Purworejo. Iya. Panggilannya Septi. Septi. Iya. Monggo Mbak Septi. Ono opo toh? Saya sering sakit kejang dari kelas 3 kalau enggak kelas 4 SD. Dari kecil sudah kejang-kejang. Iya. Terus? Epilepsika? Kata dokter sakit saraf. Saraf ya. Tapi kata orang pinter katanya ada yang mau masuk tapi nggak bisa, belum bisa. Kata dokter sakit saraf, kata orang pinter ada orang yang mau masuk. Ada yang mau masuk. Iya. Percaya yang mana? Dokter. Iya. Terus? Kak. Tapi yang dilakukannya mengikuti kata-kata dari orang Kenapa? Terus kata orang pintar tuh gitu. Iya. Ada yang mau masuk. Iya. Kalau pas kumat itu pas tidur aja Kak. Oh, tidur setiap malam. Iya. Kumatnya seperti apa emang? Mau tidur, Kayak kejang. Iya kayak Proses mau kesurupan. kejangnya sadar. Enggak. Tiba-tiba aja gitu. Iya. Udah tidur biasanya. Kenapa? Biasanya udah tidur tidur. agak lama baru Dalam kondisi kejadian. tidur, Iya. kejang-kejang. Kejang-kejang. Kalau agak ini kadang-kadang kayak nangis juga. Oh, Ngirit-ngirit, itu Kak. ngimpi kesetrum itu. Itu sambil tidur semuanya. Maksudnya Iya, nggak sambil- sampai kebangun, nggak? Enggak. Biasanya langsung dibangunin. Makanya sampai sekarang beliaunya ini dari kecil sampai sekarang itu tidur masih ditemenin orang tua. Oh, karena ketakutan Iya. selalu kejang-kejang. Iya. Seberapa sering sih kejang-kejangnya? Kadang 3 kali, kadang Dalam seminggu? Semalam. semalam. Iya. Dan ini setiap malam? Iya. Sampai sekarang dari kelas 3 SD? Iya. Hampir setiap malam. Dulu sama dokter kan pernah berobat ya. Itu sampai 8 tahun lebih itu minum obat terus. Tapi ternyata masih gitu ya. Akhirnya ya dibawa ke orang-orang yang bisa seperti itu. Bahkan dulu sempat ada yang nganjurin apa ya. Sampai ya makan yang harusnya nggak dimakan lah di situ. Mandi kembang juga pernah. Makan yang Makan yang bukan yang haram? Bukan. Hah? Oh gitu? makan apa? Makan bangke ya kita juga masa makan hidup-hidup. Bangke apaan makan? Makan bangke apa? Ayam. Ayam. Jadi ayamnya tidak disembelih. Ayamnya digebukin dulu gitu maksudnya? Ya kalau kita pasti makan ayam mati lah, masa ayam Iya. hidup kita makan. Ya mungkin maksudnya nggak disembelih dulu gitu. Permintaan seperti itu dari itu haram lah nggak boleh ya. Iya.
Sakit-sakit gitu terasa juga nggak ada, hanya itu saja. Habis kumat ya kerasa lemas Kak. Iya, kejang terus. Ya lemes ya. Itu ngimpi kesetrum nggak sih? Keke loh Ustaz tadi nanya. Iya. Enggak. Enggak, Enggak ya? Ngimpi apaan? Nggak mimpi. enggak keinget ya Kak. Jadi pokoknya tiba-tiba aja tidak ada kejadian sebelumnya apa gitu ya. Tapi tadi dia ke orang pintar katanya sampai dimandiin, mandi kembang. Apalagi Udah sih. makan itu yang disembelih tidak pakai nama Allah gitu. Apalagi Banyak sih sebenarnya, udah beberapa kali ke sana. yang ingat itu saja. Iya. Oke, silakan Ustaz. Iya. Ya udah kita mandiin. Kita mandiin. Kita sama- doakan. Kita doain maksudnya. Ikut-ikutan dukun lagi saya ya. Mbak siapa namanya? Septi. Mbak Septi. Iya ya. Mbak Septi. Jadi ingat saya. Udahlah nggak usah dibahas itu. Saya tahu apa yang mau dibahas Ustaz. Iya loh, Mas Irfan udah belajar banyak dari saya. Jadi saya belum ngomong sudah. Yuk, aminkan doa saya ya Mbak Septi. Mic-nya. Oh iya, monggo. Mic-nya. Ibu-ibu boleh ngaminin ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Septi, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar sakit yang diderita hampir setiap malam, yaitu kejang pada waktu tidurnya ya Allah. Dimohonkan agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jika kejangnya Mbak Septi disebabkan karena adanya ilmu yang sudah ada di dalam otaknya Mbak Septi, yang ada di dalam telinganya Mbak Septi, keseimbangannya Mbak Septi, dan juga yang ada di matanya Mbak Septi, dan yang ada di otak kecilnya Mbak Septi, yang ada di motoriknya Mbak Septi dan batang otaknya Mbak Septi, ya Allah. Mereka telah ada sejak dulu sebelum Mbak Septi lahir di dunia, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Septi banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua, salah satunya orang tua, ya Allah. Aku mohon kepadamu jika ilmu-ilmu tersebut musyrik di hadapanmu, ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Septi, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam otaknya Mbak Septi, ya Allah. Yang ada dalam telinganya Mbak Septi, ya Allah. Yang ada dalam telinganya Mbak Septi, ya Allah. Yang ada dalam tubuhnya Mbak Septi, ya Allah. Yang ada dalam matanya Mbak Septi, ya Allah. Aku mohon keluarkan semua ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Septi, ya Allah, amin. Ampunilah ya Allah dosa orang tua sebelum Mbak Septi, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Septi, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Septi, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, jika ada di antara kerajaan jin yang marah pada Mbak Septi, ya Allah, dan masuk pada punggungnya Mbak Septi, masuk pada kepalanya Mbak Septi, masuk pada matanya Mbak Septi, ya, masuk pada telinganya Mbak Septi, ya, sehingga ada pertarungan antara ilmu di dalam tubuhnya Mbak Septi dari orang tuanya dan juga ilmu dari luar tubuhnya Mbak Septi, ya Allah. Aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Septi, ya Allah, amin. Dan juga Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Septi, ya Allah, yang saling serang di dalam tubuhnya Mbak Septi, yang saling serang di keseimbangannya Mbak Septi, ya Allah, yang saling menguasai di otaknya Mbak Septi, ya Allah, dan juga di jantungnya dan dadanya Mbak Septi, ya Allah. Udah tahu? Ada yang lainnya enggak? Itu tiap malam Sabtu
Jangan kedengeran. Ya. Malam 1, malam Jumat, itu kejadian di malam Selalu. Selasa. Iya. Ayo, apa ayo? Oh tahu. Tahu beneran. Kamu pura-pura nggak tahu aja deh, nanti dikira gimana nih sini yuk. Gak nyampe. Kok gini gak nyampe Ustaz? Iya. Malam apa aja Bu? Malam apa aja? Lupa Bu. Ya udah deh. Iya gitu. Malam Sabtu, malam Selasa, malam Jumat. Enak dong. Iya, 3 kali. Gitu ya. Mau tahu Bu? Kasihan teman dari Papua mau tahu. Kepo. Oke. Itu Ustaz kejadiannya. Iya. Iya udah. Ibu ceritanya asik buat sinetron nih. Iya panjang tapi jelas sih Ustaz. Iya. Bu namanya siapa? Entin Sumartini Pak Ustadz. Siapa? Entin Sumartini. Entin. Martini ya. Buntin diantar siapa? Suami. Soalnya itu dampingin. Mana suami? Didampingi sama suaminya. Sini. Iya. Sini. Masuk Pak. Iya masuk Pak Eko, masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak. Siap. Siap. Ya sudah. Ibu siap saya bantu doa. Iya Pak Ustadz siap. Kalau sakit badannya gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa yang penting keluar semua yang aura negatifnya Pak Ustadz. Aura negatif. Saya udah capek. Tadi bilang yang di luar ada aura negatif, kesetrum. Sekarang yang di dalam aura negatif lagi. Berarti sama dong negatif sama negatif ya. Jadi positif. Saya itu sebenarnya juga gitu. Jadi kalau ada orang bilang di sana ada aura negatif itu saya mikir, emang yang positif di mana? Ya serius ya. Itu kalau ada di situ ada auranya negatif. Saya kalau mau masuk TV itu mau tanya, yang positif yang mana? Pasti dia ngaku yang positif di sini. Gitu. Kan begitu maksudnya. Paling yang ketawa saya aja. Kan dia nggak tahu deh isinya apa ya. Kalau tahu baru dia marah-marah maksudnya dikasih tahu. Ya tapi Ibu Entin sudah ngakuin aura negatif dikeluarin. Berarti ada yang tidak Tidak baik. Iya. nggak apa-apa. Itu ada dari ilmu-ilmu orang tua sebelum Bu Entin dulu. Iya. Ada keluarganya sakti dulu. Kakek atau nenek atau Ada Pak Ustadz Uyut. nenek, Uyut. Uyut, iya. Pernah, kan udah meninggal, pernah ngemimpiin datang ke rumah. Saya tanya, kata saya ngapain Yud? Katanya mau main, mau nengokin cucu doang. Katanya gitu. Nah dari situ saya di Ruqyah Pak Ustadz sampai 3 kali. Nah pendapat orang Ruqyah juga yang Ruqyah saya, katanya ini ada ilmu yang mau masuk ke badan ibu. Cuman ibunya sakitan. Nah gitu dari tahun 98 itu sakitan terus Pak Ustadz. Ada aja gitu yang dirasakan. Bahkan sampai kemarin-kemarin nggak bisa jalan ini sebelah gitu kan. Apa? Nggak bisa jalan. Apanya? Kaku ini kaki sebelah Pak Ustadz. Kaki. Iya. Oh kaki itu karena sering marah sama suami aja. Jangan jin salah-salahin lagi. Kasihan dia udah Pak. nyurupin, disalah-salahin bikin sakit gitu. Beneran Pak. Ya kadang-kadang begitu, kadang-kadang baik. Oh kan bener. Seringnya marahnya atau baiknya seringnya? Sering baiknya. Oh gitu ya. Berarti saking takutnya ngomong gitu. Kok nggak gitu dimarahin lagi? Iya. Nah, belum selesai bilang langsung gitu. Iya. Ya kasihan jin, kalau nyurupin jin bener, kalau yang bikin sakit enggak, itu ibu sendiri sering marah sama suami. Jadi jangan jin semua, kita lah kadang-kadang ya. Iya, kalau yang di sini gimana Pak Ustadz nih yang di ini Oh menurut itu, dokter ada itu batu boleh, empedu, itu jin boleh. ada batu ginjal, Ada batu ginjal. iya, Menurut Apa iya? medis. medis, ada batu ginjal, ada batu empedu, Itu di Gitu. ronsen atau di iya, USG itu. sebesar beras. Nah kalau ini tulang ini menurut dokter katanya ada bengkok gitu, kata Semua dokter orang tulang iga rusuk ya ini. bengkok. Ya bengkok kalau Iya. lurus lah keluar. Gak itu Ayupan kan ngumpul tuh yang 5 rusuk tuh ngumpul gitu, dilihat di ronsenannya, gitu. Oh jadi unik kali ya. Emang itu. ibu tahu? Ya. Ngelihat baca buku ronsel itu Iya. tahu kalau itu mukul Iya. gitu apa gimana? Di MRI itu, Heeh. jadi kelihatan, kata dokter ini begini, katanya tulang ibu pada bengkok, katanya mungkin dulu pernah jatuh, kata saya sering dok gitu waktu itu, cuman itu dok, itu Pak Ustadz. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Namanya siapa? Nama saya Eti Herawati, biasa dipanggil Amoy gitu, kebanyakan Amoy. Namanya Eti Herawati. Herawati, panggilannya Amoy. Dari kecil suka dipanggil Amoy. Karena putih. Amoy sih. Dulunya putih, cuma ke Bali jadinya ke bom, jadi hitam. Ini Pak Ustadz, saya punya keluhan ya. Dari kecil saya sering mimpi perasaan dikejar-kejar kayak makhluk yang gede, tinggi, tapi wajahnya nggak kelihatan. Nah, terus Sebentar, saya berarti dari mana asalnya? asalnya dari aslinya dari Kuningan. Cuma suami saya kan buka usaha di Cirebon, Wanayasa. Nah, sekarang kebetulan dari Cirebon. pengajian Al Hidayah mau ke sini, terus ada yang ngasih Ini tahu, saya teman-temannya ikutan. Ya. Oke. Jadi kenapa tadi waktu kecil? Waktu kecil sering mimpi kayak dikejar-kejar, pokoknya makhluknya gede kayak itu. Saya sering ketakutan, terus suka kesurupan. Dari kecil juga? Enggak juga sih kalau kesurupan. Kalau lagi ngobrol kayak begini, waktu itu di rumah ya, perasaan ada nenek-nenek bawa tongkat. Perasaan ngeliatin. atau terlihat? Kayak ngeliat tapi sepintas. Iya, Kalau iya. dilihat lagi kan nggak ada Iya, kayak iya, iya. gitu. Terus tiba-tiba tuh saya tuh nangis. Sampai kata orang Sunda mah ngabingingik gitu. Apa itu? Ngabinging itu menangis terseduh-seduh. Iya Siapa kayak yang gitu. nangis Terus kata terseduh-seduh? bapak tuh istighfar gitu. Oh, Udah gitu. bapak bacain doa Tiba-tiba masih aja. nangis gitu maksudnya? Iya nangis ngabengingik. Iya. Iya. gitu. Terus Gitu. Ya, itu. terus Atau nangisnya gini? iya kayak gitu. Wah, kuntilanak lagi nih. Oh, Terus Emang- Pak Ustadz Emang kayaknya kita itu temenan deh sama kuntilanak. oh. terus kan saya dari kecil hidup di dunia seni ya. Saya suka nari. Nah waktu itu saya mau tari topeng Rahwana. Topeng Kelana bukan? Iya topeng Rahwana. Coba suruh Kak Kelana, Ivan Kelana. nari topeng tuh, coba. Coba gerakan gimana? Sama enggak coba? Enggak. Saya jurinya. Loh kok enggak bilang enggak, gimana udah pernah duet sama Kak Nah Ivan? pas mau pakai samping Karena dodot saya itu juga- saya butuh bantuan Saya ya. juga itu, saya juga suka nari topeng. Iya, juga. coba gimana narinya? salah coba. Ustaz. Enggak, masa pakaian kayak begini. Oh iya juga Kan sih. hanya gerakan sebentar. Enggak. Nah terus pas pakai kain, Nah, saya mau minta bantuan nih sama satu sinden. Pas nengok, saya kelihatan di belakang tuh kayak hitam semua. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Aduh. Maaf. Nah, kenapa lagi? Aduh, Tadi gatel. merinding. Merinding diem aja gini-gini gitu. Gak usah gitu. Saya mikir nggak keluar kata-kata Iya, saya. iya. nah, habis itu Sini aja. kata aku, nih kayak ada yang mau masuk, kata aku tuh. Ya kayak ada Tuh, yang ada mau yang mau masuk masuk kan, gitu. gimana coba? Perasaan masuk ke sini, terus saya pingsan. 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 Tuh. Bener. Pingsan. Iya. Nah, terus Saya udah selesai. Sholat, puasa itu diniatkannya untuk sesuatu tujuan itu atau kepada Allah? kepada Allah sih, cuma kan kita ya Allah saya tuh pengen rumah, contohnya gitu ya, apa mata saya pengen sembuh, ya Allah saya pengen sembuh, saya yakin pasti Allah akan menyembuhkannya, cuma saya ngamalinnya doa itu. Nah, makanya tadi saya tanya puasanya seminggu berturut-turut puasa apa? Iya kan keinginan. Puasa seminggu maksudnya. kalau karena Allah berarti harus ada aturannya. Iya. Kayak Senin Kamis, Daud, Ramadan. Kalau yang seminggu full itu saya tanya nggak ada ya? Nyungir aja dah. Ya sudah pokoknya yang keluar dari ajaran nggak usah lah. Pak Ustadz tangannya suka gitu-gitu. Saya juga suka begini-begini. Jadi kayak yang Apa? kaku kadang kayak gitu. Oh. Itu Jadi temen-temennya gimana Bu sih ya? Eti itu. Iya. Iya apa Pak? Hah? Iya itu banyak teman-temannya. Teman-temannya. Iya. Coba niat sekarang. Niat sama Allah Ta'ala ya, saya ajari doa mohon ampun ya. Iya. Saya juga pengen sholatnya lebih khusyuk loh Pak. Amin. Mm-mm. Emang nggak khusuk kemarin-kemarin? Ya terkadang nih
ya tetaplah namanya ibu-ibu kadang wah besok masak apa ya kayak gitu ya Bu ya kayak gitu ya Bu. Ngaku aja lucu tapi emang bener ya Bu ya. Emang iya. Besok masak apa? Iya Sholat itu lagi sekarang sholat kadang besok udah setan. dipikirin Tapi ya. terkadang juga yang baik sama yang benar itu selalu ngebisikin. Berasa banget gitu. Bisikin tuh gimana maksudnya? Denger gitu suaranya? Iya nih kalau seumpamanya kalau lagi amarah nih kata setan teh. Ya kalau setan biasanya ngejerumisin yang enggak kan, yang enggak baik gitu. Tapi kalau yang baiknya ya suka jangan sabar kamu kayak gitu. Emang ada bisikan denger? Ya terasa jadi dibilang hati ya Bu, nggak tahu juga Kayak di ya. Ada yang sinetron ngomong gitu pokoknya maksudnya? gitu. Iya, Di sini mau ada yang kali ya. ngomong gitu. Jangan, jangan. Nah, gitu. Ayo lakukan, jangan gitu. Jangan. Belum ngomong udah bilang jangan. Ya sudah yuk. Ayo Bu, Iya. kita doain ya Ibu Oke. Eti. Eti, ada dampingin suami atau apa? Nggak ada. Ibunya. Ibu Eis aja. Ibunya. Ya sudah. Bois, ke antosan heula. Sok. Sini Bu, sini Bu. Biar cepet. Ya, oke. Ya. Suaminya kemana? Ada, tadinya pengen ikut, cuma di mobilnya nggak cukup. Kan rombongan. Terbatas, rombongan Pak. Oh iya ya. Ya, udah. Sini Bu. Saya Is. kira mobilnya yang 2 pintu itu jadi nggak cukup. Ya udah, bahasan Bu. Aminkan doa saya ya Bu Eti. Apa sih yang diingin Bu Eti? Apa tadi? Saya pengen sembuh, utamanya saya pengen jadi istri yang soleh, jadi Solehah. anak ibu Solehah. bapak yang baik. Amin. Saya pengen ngabdi sama orang tua saya pengen Amin. lebih baik. Amin. Saya sayang sama orang tua saya. Alhamdulillah. Saya banyak dosa. Banyak. Iya. Ya sudah. Yuk. Kita aminkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Eti ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar selama ini yang dirasakan oleh Ibu Eti kesurupan terus menerus ya Allah. Dimohonkan agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah atas kesurupan yang dialami oleh Ibu Eti ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika kesurupannya Ibu Eti disebabkan karena kesalahan dan dosa Ibu Eti ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa Ibu Eti ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Eti ini disebabkan karena kesalahan dan dosa orang tua sebelum Ibu Eti ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa ayah dan ibunya Ibu Eti ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan dan dosa ayah dan ibunya Ibu Eti ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Eti banyak sekali jin yang menguasai tubuh Ibu Eti ya Allah, dari rasa sedih yang berkepanjangan, dari jengkel yang berkepanjangan, dan putus asanya Ibu Eti terhadap suatu keadaan ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar jika sedih, jengkel, dan putus asa yang berkepanjangan tersebut dosa di hadapanmu ya Allah, aku mohon ampuni kesalahan dan dosa Ibu Eti ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan dan dosa Ibu Eti ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai tubuhnya Ibu Eti ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai tubuh Ibu Eti ya Allah. Amin. Keluarkan mereka dari punggungnya Ibu Eti,
Keluarkan mereka dari kepalanya Ibu Eti. Keluarkan mereka dari telinga dan matanya Ibu Eti. Keluarkan mereka yang ada di dadanya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan mereka yang ada dadanya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan mereka yang ada di perutnya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan mereka yang ada di perutnya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan mereka yang ada di dada dan perutnya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan mereka yang ada di dada dan perutnya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan mereka, keluarkan jin yang ada dalam dada dan perutnya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkanlah seluruh jin yang ada dalam dada dan perutnya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan seluruh jin yang ada di kakinya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan mereka yang ada dalam tubuhnya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan mereka semua yang ada dalam tubuhnya Ibu Eti, ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua yang ada dalam tubuhnya Ibu Eti, ya Allah. Yang ada di dadanya Ibu Eti, yang bisa menguasai otaknya Ibu Eti, yang menguasai otak depannya Ibu Eti, yang menguasai memorinya Ibu Eti, yang menguasai telinganya Ibu Eti, yang menguasai memorinya Ibu Eti, menguasai motoriknya Ibu Eti, menguasai batang otaknya Ibu Eti, menguasai otak kecilnya Ibu Eti. Keluarkan mereka dari tubuhnya Ibu Eti dan kepalanya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan mereka dari kepalanya Ibu Eti, ya Allah. Keluarkan mereka dari kepalanya Ibu Eti, ya Allah, amin. Engkaulah yang berkuasa terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Eti dan juga di kepalanya Ibu Eti, ya Allah, amin. Ya Allah, jadikanlah Ibu Eti seorang istri yang solehah, seorang anak yang solehah, ya Allah. Dan bisa sujud kepadamu, ya Allah, dengan baik dan benar, ya Allah. Berikanlah Ibu Eti hidayahmu, ya Allah. Berikanlah Ibu Eti hidayahmu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Eti bisa meningkatkan iman ketakwaan Ibu Eti kepadamu, ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Berarti istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu bantu istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yuk istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah. Sudah. Berarti tiba-tiba sedih sekali. Apa yang membuat sedih? Saya teringat sama orang tua saya. Apapun yang diajarkan oleh orang tua, mungkin maksudnya baik Iya, untuk anaknya. emang selama- sayang orang tua saya. Sayang banget sama saya. Ya. Tapi jika ternyata yang diajarkan, yang diperintahkan oleh orang tua itu menyalahi aturan agama, taat kepada agama jauh lebih baik. Tapi tetap hormat pada orang tua, doakan orang tua ya. Iya. Ustaz.